Baik, kita mulai saja ya. Kita lanjutkan pembahasan materi kemarin. Oke, jadi ini kita akan lanjutkan sebentar ya. Oke. Baik, jadi kita akan lanjutkan pembahasan materi kemarin. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai issues in machine learning. Ya, jadi ada beberapa hal, yaitu dari supervised dan unsupervised-nya, lalu apa yang kita akan prediksi, lalu bagaimana dan apa itu outliers, lalu juga bagaimana menghandle missing data, lalu juga ada dua type ya dari machine learning, itu generative versus discriminative, lalu dimensionality. Ya, jadi kalau misalkan kita membahas mengenai supervised versus unsupervised, kita biasanya mencoba untuk memprediksi sebuah nilai yang spesifik ya, entah itu label, entah itu numeric values ya. Jadi ada yang spesifik, lalu kita juga memiliki training data yang ada labelnya. Ya, lalu kita juga bisa measure accuracy directly. Jadi kita bisa menghitung accuracy atau performance measurement lainnya. Kalau misalnya di unsupervised, biasanya kita mencoba untuk memahami data yang kita miliki seperti apa. Lalu kita juga bisa melihat struktur atau pattern yang tidak usual ya, jadi unusual pattern-nya seperti apa. Lalu kita juga ingin melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi misalkan kita ingin melihat distribusi data yang seperti apa, kira-kira seperti itu. Lalu salah satu kemudahannya adalah kita tidak perlu memiliki data yang sudah di-label. Lalu juga biasanya di sini juga ya, evaluation usually indirect or qualitative. Jadi biasanya kita bisa melihat hasil dari unsupervised learning itu, entah itu menggunakan TSNI. TSNI itu kan untuk dimensionality reduction ya. Jadi di situ. Kalau misalkan kita melihat dari segi TSNI ya berarti kita melakukan melakukan evaluasi itu berdasarkan melihat kualitatif dari bentuk dari distribusi itu. Nah, kalau misalnya semi supervised itu ada lagi ya, itu biasanya kita menggabungkan antara data yang ada labelnya dan data yang tidak ada labelnya. Nah, lalu kita juga bisa melihat klasifikasi itu antara multi-class atau binary classification ya. Kalau misalkan multi-class, kita biasanya memiliki sebuah model, lalu kita bisa melakukan klasifikasi lebih dari satu kelas. Tapi pada saat yang sama kita juga sebenarnya bisa melakukan binary classification, tapi untuk multi-class. Jadi biasanya itu one versus rest. Ya di sini, one versus rest. Antara A atau versus bukan A, lalu kita juga memiliki B versus not B. Nah itu biasanya lebih ke arah biasanya kita ada beberapa modelnya ya. Jadi kita memiliki beberapa model, beberapa classifier untuk melakukan hal ini. Menariknya adalah kalau misalnya kita melakukan binary classification terhadap multi-class, ya nanti kan kita sudah membahas ya, kalau di klasifikasi itu kita nanti akan membentuk sebuah decision boundary. Jadi kalau misalnya lihat ini, kalau kita multi-class ya boundary-nya seperti ini, biasanya ada softmax. Nah kalau misalnya binary, itu kan cuma garis lurus, garis aja ya, atau hyperplane. Nah itu biasanya nanti bisa jadi ada satu daerah yang sebenarnya bukan kelas yang kita miliki gitu. Di sini juga ada kelas yang tidak kita miliki di sini. Jadi karena boundary boundary line-nya seperti itu ya, bisa jadi nanti ada kelas yang tidak terdefinisi. Lalu ini juga penting ya. Di sini sih tulisannya what are we predicting. Jadi sebenarnya lebih ke arah kelas yang tersedia itu banyak atau tidak gitu. Contoh ya, kalau misalkan kita membuat sebuah model memprediksi apakah sebuah scientific publication ya, sebuah paper itu akan menjadi atau mendapatkan Nobel Prize, ya classifier apapun
akan berhasil melakukan klasifikasi tersebut secara 99,99 akurat. Karena apa? Ya, karena publikasi yang mendapatkan Nobel Prize itu kan sangat sedikit ya. Jadi mau classifiernya mau bilang semua no ke semua publikasi ya nanti akurasinya 90, mendekati 99%. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke arah equivalent class-nya. Jadi di sini yang ditekankan adalah kita harus mengetahui sebenarnya distribusi kelasnya juga seperti apa, lalu juga nanti error metricnya itu yang appropriate itu apa gitu. Nggak bisa kita cuma menggunakan misalkan akurasi gitu ya, harus mungkin menggunakan false positif atau false negatif. Nah ini sebenarnya cuma visualisasi aja ya. Misalkan di sini titik-titik yang biru ini ya, ini adalah apa namanya, bisa dibilang data point yang merepresentasikan paper yang tidak mendapatkan Nobel Prize, dan yang positif di sini adalah paper yang mendapatkan Nobel Prize. Kalau misalkan kita mendapatkan kita mempunyai apa namanya boundary di sini ya, di B ini, ya kita akan mendapatkan 99% apa namanya akurasi, ya enggak. Tapi padahal ada sebenarnya Nobel Prize-nya yang di sini ya menjadi kelas yang harus mendapatkan Nobel Prize jadi tidak Nobel Prize gitu ya. Jadi bisa dilihat kalau misalkan walaupun nanti kita memilih A, di sini ada yang false ya, ada di sini juga ada false, cuma sebenarnya boundary dari A-nya itu sendiri sebenarnya lebih bagus sebagai sebuah classifier ya dibandingkan dengan B, karena A ini berhasil melakukan klasifikasi bahwa ya yang Nobel Prize itu mendapatkan Nobel Prize, kira-kira seperti itu. Ya, lalu selanjutnya generative versus discriminative ya. Nah, di generative kita itu lebih ke arah melakukan melakukan pencarian distribusi terhadap data. Ya, jadi di sini kita bisa melihat contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan di generatif itu biasanya kita akan menghasilkan sebuah representasi, ya kelas representasi di mana kelas yang sama itu akan berkumpul terhadap satu kelas yang sama gitu ya. Sedangkan kalau misalnya diskriminatif kita akan memiliki boundary line yang spesifik. Jadi kalau misalkan di sini juga ditulis ya, jadi generatif itu sebenarnya lebih natural di unlabeled data. Jadi lebih ke unsupervised. Kalau misalkan di diskriminatif itu kita lebih spesifik ke supervised. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau misalkan di supervised, kita kan biasa punya label. Jadi kita bisa membuat boundary line itu yang spesifik. Kalau misalkan datanya tidak ada label, kan kita juga sebenarnya tidak tahu boundary line itu yang cocok yang mana. Jadi kita hanya bisa mendeskripsikan sebuah distribusi ya, yang mana satu kelas itu berkelompok dengan satu kelompoknya, lalu yang kelas lain itu berkelompok dengan kelas sendiri gitu ya. Lalu juga di sini ada outliers in data gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan visualisasi terus kita melihat oh ternyata data kita ada seperti ini nih. Yang pertama bisa dilakukan sebenarnya kan kalau normalisasi. Kita harus melihat apakah sebenarnya normalisasi akan memperbaiki distribusi kelas yang kita miliki. Kalau misalkan kita tidak punya, ya ada beberapa pilihan. Bisa misalkan kita remove atau misalkan kita threshold gitu ya. Cuma biasanya yang paling baik biasanya dilakukan adalah ya menggunakan model-model yang tidak terlalu terpengaruh oleh outlier gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan ada beberapa model yang sangat berpengaruh terhadap outlier, tapi ada beberapa model yang juga tidak terlalu berpengaruh terhadap outlier. Jadi kadang-kadang atau juga kadang-kadang bisa aja nih sebenarnya ada kumpulan data di sini yang tidak bisa kita dapatkan datanya, kan gitu juga ya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hapus, ya ada kemungkinan sebenarnya kita menghapus data yang sangat valuable gitu, yang harusnya ada di situ, terus kita buang, ternyata kan sebenarnya penting gitu, tapi tidak bisa kita kumpulkan karena mungkin sulit didapatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi harus lebih ada justifikasinya. Ya, biasanya makanya kalau misalkan model-model sekarang itu sangat mungkin ya bisa ada mereka justifikasi, oh ini model ternyata lebih
lebih apa ya, lebih memiliki performa yang lebih baik walaupun ada outlier class, nah itu berarti dia tidak terlalu berpengaruh terhadap outlier class, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Secara singkat ya, isu di machine learning. Sebenarnya ada banyak ya isu di machine learning, tapi ini hanya isu di machine learning terhadap data yang dimiliki. Gitu. Kira-kira sih seperti itu. Ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan dulu. Soalnya kita ada topik lain juga yang harus dibahas. Oke, sepertinya nggak ada ya. Wait. Oke, kalau gitu kita lanjutkan karena masih ada topik lain. Ya. Oh ya, habis itu jadi kira-kira kita akan bahas kuliah itu sekitar 50-60 menit ya. Selanjutnya akan dipegang oleh asisten untuk tutorial 0. Terutama akan sangat berguna bagi kalian yang belum pernah sama sekali coding untuk deep learning. Wait. Oke, di topik ini kita akan membahas sebenarnya apa itu inductive learning dan inductive bias ya. Jadi sebenarnya ini topik cukup sudah lama sekali, cuma akan sangat berguna bagi kalian yang belum pernah belajar machine learning. Ya, jadi kita akan membahas apa itu inductive learning atau yang sebenarnya bisa disebut sebagai learning from examples. Lalu kita juga akan melihat the need of inductive bias itu sendiri. Ya, di sini ada materialnya, dapatkan dari buku dari Tom Mitchell yang machine learning. Jadi ini buku klasik. Lalu ini reference per topiknya ya. Ini udah ada sudah saya dari chapter 2 dari bukunya ya. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai inductive learning itu dari sebuah case ya yang namanya concept learning. Ya, jadi concept learning itu ada satu contoh dari inductive learning. Jadi secara arti inductive learning itu sebenarnya the learner atau sebuah model itu sebenarnya mendapatkan atau belajar general rule itu dari melihat data yang ada gitu ya. Jadi the learner discover a general rule by observing examples. Jadi kalau misalkan di sini concept learning itu melakukan memprediksi nilai boolean value ya, nilai boolean terhadap training data yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau di sini examples atau data itu biasanya merefer ke satu hal yang sama. Jadi contoh di concept learning ini ya yang ada di bukunya itu adalah kita ingin memprediksi apakah sebuah hari itu di sini sih days on which my friend Aldo enjoys his favorite motorsport. Jadi apakah sebuah hari itu ada sebuah hari yang dimana Aldo itu menikmati water sport ya. Jadi misalnya berenang atau semacamnya. Jadi tugas kita itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat training data yang kita miliki ini ya, di enjoy sport ini adalah nilai value-nya ya, yes or no. Lalu di sini kita juga ada atributnya dan ada atribut value. Jadi ingat ya ada atribut value. Ada sky, air temperature, humidity ya, wind, water, and forecast. Nah, jadi yang kita ingin tanyakan adalah sebenarnya hypothesis representation itu akan seperti apa. Dia hypothesis representation itu lebih ke arah modelnya itu seperti apa, ya. Nah, pertanyaan ini kemudian akan ke arah representing hypothesis itu sendiri. Jadi karena akan banyak sekali akan banyak sekali representasi yang mungkin atau hipotesis space-nya akan sangat banyak sekali, ya. Nah, lalu contohnya kita bisa saja membuat hipotesis space itu adalah gabungan conjunction antara sky dan air temperature. Kalau misalkan sunny sama warm mungkin nilainya yes, atau mungkin sunny atau warm nilainya yes gitu kan. Nah, cuma karena di sini ada 6 atribut ya. Berarti hipotesisnya seperti apa? Jadi hipotesis ini di sini bagaimana kita menggabungkan nilai-nilai dari atribut ini. Gitu. Karena ada 6 kita harus kita harus menentukan bagaimana kita bisa menggabungkan nilai-nilai dari atribut yang ada gitu ya. Nah, di sini contohnya ya di buku itu adalah kita menggunakan conjunction
untuk setiap instansi yang ada. Ya, jadi kita menggabungkan kalau sky, air temperature, humid, wind, water, forecast itu digabungkan menjadi sebuah N. Jadi conjunction itu kan N-nya. Nah, di sini kemudian kita buat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada specific value-nya ya, ada water, ada warm, atau misalkan kita juga bisa membuat sebuah value jadi don't care. Jadi nggak peduli nih waternya itu, keadaan waternya itu value-nya seperti apa. Lalu juga bisa kita no value allowed. Ya, jadi bisa aja water itu tidak usah kita pikirkan gitu nilainya ya. Dan ini adalah possible value dari atribut yang ada. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah prototipe ya, prototipe dari konsep learning yang tugasnya itu. Jadi instance X itu adalah possible days ya, hari-hari di mana yang mungkin, yang kemudian dideskripsikan menggunakan atribut yang ada ya. Jadi ada 6 ini. Terus setiap instance ini, setiap data itu memiliki nilai C. Jadi C itu adalah fungsi yang sebenarnya jadi ya. Fungsi yang mapping dari instance X ya ke nilai boolean. Satu itu positive example ya. Jadi di sini dibilang members of the target concept ya. Jadi dan 0 itu adalah negative example atau bisa dibilang non members of the target concept. Jadi pas waktu 1 Aldo itu enjoy water sport, sedangkan 0 itu Aldo tidak enjoy, doesn't really enjoy water sport ya. Lalu hipotesisnya itu sendiri ya, tadi kita sudah bahas, kita menggunakan conjunction dari atribut yang ada, di mana nilainya itu bisa jadi ya nilai yang masing-masing dari atribut dimiliki, ataupun juga tanda tanya, di mana tanda tanya itu ya tidak tidak any value is acceptable, sedangkan kalau ada ya ini ya ada empty itu artinya tidak perlu tidak perlu ya tidak acceptable untuk semuanya. Lalu juga kita punya target function-nya C itu, jadi C itu adalah function yang kita carinya sebenarnya ya, adalah enjoy sport, nilainya 0 atau 1, sedangkan training example itu adalah positif dan negatif example yang ada. Yang kita perlu lakukan adalah sebenarnya ini kita mencari hipotesisnya. Nah, di sini hipotesis ini dideskripsikan sebagai sebuah fungsi H ya, sebuah fungsi H, di mana H besarnya itu adalah hypothesis space, di mana nilai dari fungsi H-nya itu sebenarnya sama atau sebenarnya mendekati dari C itu ya. Jadi kita sebenarnya mencari C itu adalah fungsi yang pastinya ya, solusinya, sedangkan H itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk melakukan estimasi terhadap fungsi yang spesifiknya, yang sebenarnya. Ya, jadi di sini for all X itu instance, dan D itu adalah data space-nya. Nah, jadi di sini adalah yang kita inginkan sebenarnya adalah sebenarnya searching gitu kan. Sebenarnya kan sama. Kalau misalkan di machine learning itu ya kita bisa bilang itu hyperparameter searching. Jadi di sini kita juga sebenarnya searching dari fungsinya. Ya, fungsinya itu kita mencari H ya di dalam sebuah space yang ada H besar ini ya. Big H-nya ini yang yang denote sebuah all possible hypothesis ya. Karena awalnya kan kita nggak tahu hipotesis yang sebenarnya C itu sebenarnya apa. Nah, di sini juga ada the most general hypothesis ya, di mana every day is a positive example ya. Jadi tidak peduli nilai dari atributnya itu apa, nilainya pasti 1, dan the most specific hypothesis adalah no day is positive example. Jadi semua nilainya itu mau apapun nilainya 0 gitu. Nah, di sini lalu kita akan melihat inductive learning hypothesis. Ya, di sini yang paling penting dari inductive learning hypothesis adalah setiap hipotesis yang kita temukan yang berhasil melakukan aproksimasi terhadap target function yang sebenarnya terhadap sufficiently large set of training examples. Jadi kalau misalnya kita mempunyai data training yang cukup banyak, dan hipotesis yang kita temukan itu bisa melakukan aproksimasi terhadap target function sebenarnya, maka bisa kita simpulkan maka function hypothesis H yang kita temukan itu
bisa digunakan untuk tiap-tiap examples yang belum pernah kita lihat, gitu kira-kira. Jadi intinya kalau di inductive learning hypothesis itu, walaupun kita training examples-nya itu tidak bisa melihat semuanya, ya, tapi jumlahnya cukup besar, asalkan cukup besar ya, maka apapun solusi yang kita temukan di hipotesis H ini yang bisa melakukan aproksimasi terhadap target sebenarnya, target function sebenarnya, itu akan berfungsi dengan baik untuk melakukan prediksi terhadap data-data yang tidak pernah kita observasi. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi itu kenapa machine learning itu bisa digunakan gitu. Kalau misalkan data training itu cukup besar, secara inductive learning hypothesis itu solusi yang kita temukan, model yang setelah di training itu akan berhasil melakukan prediksi terhadap data-data yang tidak pernah kita dilihat. Gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kita harus memerlukan sufficiently large set of training examples sebenarnya. Ya, selama kita memiliki sufficiently large of training examples, a machine learning model should works on an unobserved example instance. Ya. Nah, yang poin-poin yang penting di sini adalah hipotesis yang kita temukan itu adalah fungsi yang paling baik untuk melakukan aproksimasi terhadap target function sebenarnya. Lalu the learner algorithm ya. Jadi algoritma yang kita gunakan, entah itu mungkin di logistic regression itu adalah misalkan pakai gradient descent ya. Jadi sebenarnya gradient descent itu mencoba mencari hipotesis fungsi hipotesis H dari seluruh kemungkinan hipotesis yang ada. Lalu di sini yang penting ya, the inductive learning hypothesis is derived from our assumption that the best hypothesis regarding unseen instance is the hypothesis that best fit the unobserved training data. Jadi asumsinya adalah si hipotesis yang kita temukan itu akan akan bekerja baik terhadap data yang tidak pernah kita lihat ya karena inductive learning hypothesis itu sendiri gitu kira-kira. Nah, di sini sih sebenarnya remarks on concept learning ya. Jadi concept learning ini kan sebenarnya sangat spesifik dan juga sebenarnya sudah sangat lama sih. Di sini kita melihat concept learning itu sebagai search problem ya, yang mana sebenarnya juga nanti di model-model yang barunya itu juga sebenarnya juga searching parameters untuk dari model-model yang kita miliki gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah terutama model yang semakin modern ya, itu bisa mencari very large or infinite hypothesis space gitu. Jadi biasanya model yang baik itu bisa mencari hypothesis function itu seberapapun besarnya hypothesis space yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa algoritma untuk concept learning yang kita tidak akan pelajari. Jadi kita di sini hanya mempelajari konsep dari inductive learning itu sendiri sama inductive learning hypothesisnya ya, karena inductive learning hypothesis itulah yang menjelaskan mengapa machine learning itu lalu kemudian bisa bekerja di unobserved data. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin satu pertanyaan dulu kalau misalkan ada. Mas, mau nanya dong. Ya, berarti Pak Febrian, sorry. Ini apa namanya? Buat yang inductive learning hypothesis itu berarti cuma kayak landasan teori aja ya? Kalau misalkan sumbernya suatu model machine learning itu bisa digunakan ya? Ya, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya kan banyak yang belajar machine learning itu ya cuma modelnya aja gitu ya. Jadi sebenarnya yang di sini ingin ditekankan adalah kenapa sih sebuah machine learning itu bisa bekerja hanya karena melihat examples yang ada gitu. Jadi sebenarnya hal ini bisa dijelaskan secara ada konsepnya kira-kira sih seperti itu. Jadi secara inductive learning itu ya inductive learning hypothesis ya itu selama kita memiliki yang tadi ya di sini ya mana di sini Banyak di sini ya sufficiently large set of training example ya maka sebuah model itu akan bekerja dengan baik bahkan terhadap data yang tidak pernah dilihat kira-kira seperti itu. Oke, makasih.
Febrian. Ya, silakan. Mau tanya Pak Febrian, saya Winangsari. Ini tadi kan disebutkan bahwa yang untuk inductive learning itu diperlukan large atau large sufficient training set. Nah itu patokannya apa ya? Besar itu seberapa banyak gitu? Nah itu kan tergantung dari seberapa besar parameter yang ada dimiliki oleh sebuah model sebenarnya. Jadi itu kan kalau misalkan lebih ke arah ke arah model-model yang lebih sudah modern, itu kan sebenarnya modelnya pasti memiliki weights ya, dalam ini bobot. Kalau misalkan contohnya linear regression atau regression itu kan memiliki bobot untuk setiap fitur yang dimasukkan, kira-kira kan seperti itu. Nah semakin banyak semakin banyak parameter ya maka akan semakin banyak data yang diperlukan untuk melakukan tuning, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan belajar lagi juga sih. Jadi nanti ada yang namanya bias and variance trade-off gitu. Jadi kalau misalkan kita memakai model yang banyak parameternya, maka sebenarnya modelnya itu akan bisa mencari solusi yang walaupun tugasnya itu sangat kompleks. Tapi pada saat yang sama karena parameternya banyak, maka memerlukan data yang lebih besar gitu, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya yang ini balik lagi ke materi yang kemarin ya, itu kan lebih ke arah designing choice-nya. Jadi yang optimumnya itu seperti apa, kita harus mencari titik optimumnya. Sebuah model itu dengan data yang kita miliki tetap bisa bekerja dengan baik ya, tapi tetap bisa melakukan task yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu memang trade-off-nya antara data dan model, terutama di deep learning ya. Karena di deep learning itu kan pada akhirnya kita cuma memakai sebuah model, kita tentukan berapa besar misalkan feature maps-nya atau berapa weights-nya, kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi memang maksudnya nggak ada patokan yang gampang misalnya, oh itu harus berapa kali, misalnya parameternya ada 5, oh berarti 5 kali sekian gitu. Nggak ada ya, yang itu nggak bisa seperti itu ya, kita bisa seperti itu. Karena nanti juga kan tergantung satu data itu kemudian direpresentasikan dalam berapa bentuk fiturnya berapa. Misalkan bisa aja satu data itu tadi contohnya di sini ada 6 gitu kan. 6 itu juga sudah cukup kompleks sebenarnya. Tapi kalau misalkan data yang lebih modern kan nggak mungkin cuma 6. Yang kalau misalkan kita lihat yang kemarin, kalau misalkan kita memakai di image kita ada pixel yang 40 kali 40, kan berarti kalau misalnya kita pakai satu pixel itu satu fitur kan berarti udah berapa? Udah ada 1.600 fitur. Nah, itu kan juga sudah kompleks sekali. Jadi itu memang sangat tergantung dari data apa, lalu model apa. Nah, itu tadi nanti kita akan belajar mengenai bias and variance trade-off gitu kira-kira. Baik. Boleh satu lagi Pak Febrian? Ya, boleh. Tentang ini error metric. Error metric itu memang selalu harus dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya supervise gitu ya, membuat model supervise terus udah gitu aja, ada akurasi, ada presisi dan seterusnya. Tapi tidak menampilkan error metric. Apakah itu salah atau gimana? Apakah harus selalu ada error metricnya? Ya, error metric pasti selalu ada karena itulah yang kemudian akan di-minimize ya, yang akan jadi akan semakin dicari gitu. Jadi kan harus ada patokannya. Patokan untuk sebuah model itu untuk sebenarnya model itu harus tahu apakah solusi yang ditemukan gitu ya, tanda petik itu baik atau tidak kan tergantung dari error matrix-nya. Error matrix-nya itu kalau di supervise ya berarti labelnya. Kalau misalkan di unsupervised nanti ada lagi misalkan kedekatan terhadap jarak antara distribusi beberapa kelasnya atau misalkan distribusi dari kelasnya itu apakah mendekati Gaussian atau tidak. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa memperlihatkan, memberikan tahu modelnya sebenarnya bekerja baik atau tidak. Kira-kira sih seperti itu. Jadi memang harus gitu, kalau harus ada gitu error metricnya ya, selain dari yang angka-angka tadi, presisi dan seterusnya itu tadi ya. Oh, baik. Terima kasih Pak Febrian. Oke, thank you. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan, sorry. Ya, the need of inductive bias. Jadi kita sudah belajar apa itu inductive learning ya. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar inductive bias. Nah, di sini sebenarnya
si bukunya itu berbicara mengenai sebuah algoritma yang spesifik ya, candidate elimination algorithm, yang sebenarnya dipakai di concept learning untuk mencari hipotesis function yang benar gitu ya. Nah, cuman di sini kita nggak akan membahas mengenai candidate elimination algorithm itu sendiri, tapi di sini yang ditekankan adalah candidate elimination algorithm ini akan mendapatkan fungsi hypothesis function yang benar ya, yang mendekati target function itu kalau ada dua hal yang terpenuhi. Yang pertama itu training example-nya itu tidak ada noisy-nya ya. Jadi clean data. Lalu yang kedua adalah hypothesis space itu target konsep itu ada di dalam sebuah space di hypothesis space-nya itu sendiri. Nah, di sini non-noisy data sendiri ya, non-noisy data sendiri itu sebenarnya lebih ke arah gini. Jadi kalau misalkan di sini ya, contohnya, kalau misalkan kita cuma memakai satu atribut ya, jadi misalkan ini ada 6 ya, ada 6 kita cuma memakai atribut humid ya. Nah di sini kan ada nilainya normal dengan high, ya nggak? Nah di sini kita bisa lihat nilainya kalau normal yes. Kalau ada high, yes. Nah, tapi di sini juga ada high dengan no gitu ya. Nah, di sini artinya ada noisy. Nilainya dari humid ini, high ini bisa no, bisa yes. Ya enggak? Kalau normal, oke lah, yes gitu. Tapi kalau ada high, dia bisa no, bisa yes. Berarti itu ada noisy-nya kan. Nah, di sini si candidate elimination algorithm ini ada apa? Ada hal penting ya. Jadi kalau misalkan datanya noisy, ya nggak akan bisa mencari target function yang kita ingin dapatkan gitu ya. Nah, lalu di sini fundamental questions for inductive inference gitu. Jadi sebelumnya ya candidate elimination algorithm dulu ya. Jadi kita sudah belajar tadi, sudah saya bilang akurat kalau training example-nya bersih ya, non noisy data. Berarti di sini bukunya lalu menjelaskan bahwa berarti kalau misalkan data yang kita miliki itu noisy, kita tidak bisa menggunakan algoritma ini dan harus menggunakan algoritma yang lain. Sebenarnya bukunya bilang seperti itu ya. Nah, dari situ kita mendapatkan fundamental question untuk inductive inference ya. Kalau misalkan target konsepnya tidak ada di hypothesis space itu lalu seperti apa? Ini yang untuk mempertanyakan di poin keduanya ya. Lalu bisa nggak sih kita avoid this difficulty by using hypothesis space that includes every possible hypothesis. Jadi kita menggunakan hipotesis yang selebar-lebarnya gitu ya, yang seluas-luasnya. Lalu bisa nggak? How does the size of this hypothesis space influence the ability of the algorithm to generalize to unobserved instance? Jadi kalau misalkan kita memiliki hypothesis space yang lebih besar, apakah akan memiliki pengaruh terhadap kemampuan sebuah algoritma itu untuk mencapai generalisasi. Generalisasi itu adalah maksudnya memiliki performa yang baik untuk data-data yang tidak pernah kita lihat. Ya. Lalu semakin besar, apakah akan the number of training examples ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki hipotesis space yang lebih besar, ya, apakah akan mempengaruhi jumlah dari training examples yang dibutuhkan untuk mencari si target function itu. Nah, jadi jawabannya sih sebenarnya nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti deh kita jangan satu-satu. Ya jadi, nah ini sebenarnya kita akan bertanya kalau misalkan kayak gitu ya kita buat saja hipotesis space sebesar-besarnya untuk mencari target function-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini kita pakai sebuah contoh gitu ya. Jadi di sini consider again enjoy sport example yang tadi kita bahas ya. Sebenarnya pada saat itu kita melakukan restriksi terhadap hipotesis space yang kita akan cari. Karena apa? Karena setiap data yang kita miliki itu hanya dibentuk dari conjunction ya. Jadi sky and air temperature and humid and wind and water and forecast. Jadi sebenarnya yang tadi kita bahas itu tidak tidak mencakupi hipotesis space di mana misalkan nilai dari atributnya itu or. Jadi kita nggak bisa bilang sky equals to sunny or sky equals to cloudy.
Jadi kita harus hanya punya satu nilai ya. Nah, jadi di sini hypothesis space kita sebenarnya bias. Biasnya ini di sini sebenarnya restriction ya, restricted, etc. Jadi hanya bisa diekspresikan menggunakan conjunction. Jadi tidak bisa disjunction. Kalau disjunction itu kan or ya, kalau conjunction itu kan and. Nah, di sini jadi contoh yang sudah kita bahas itu sebenarnya hanya mencari incomplete hypothesis space saja. Ya, jadi hanya subset dari seluruh hypothesis space yang sebenarnya bisa kita miliki. Nah, ya, sebentar. Oke, nah terus di sini pertanyaannya sebenarnya bisa nggak kita memiliki unbiased learner? Unbiased di sini maksudnya hypothesis space-nya itu tidak kita restriksi. Kalau yang tadi kan sudah direstriksi ya, hanya conjunction. Nah, di sini kita coba bayangkan kalau misalkan hypothesis space-nya itu tidak kita restriksi gitu. Nah, kalau misalkan tidak kita restriksi, ya kan berarti semua hubungan antara setiap atributnya itu kan bisa kita pakai ya, bisa and, bisa or gitu ya. Nah, permasalahannya adalah nanti besarnya dari hipotesisnya itu. Nah, di sini ada rumus ya. Jadi, in general, the number of distinct subsets that can be defined over a set of X containing n elements is 2 power n. Ya, jadi semakin banyak ya, semakin besar kalau misalkan tidak direstriksi hipotesis space-nya, maka akan semakin sangat besar gitu kemungkinan yang bisa dicapai gitu ya, yang harus kita cari. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan conjunction, maka sebenarnya kemungkinannya itu hanya 96 gitu ya, hanya 96. Nah, tapi kalau misalkan kalau misalkan kita direstriksi ya, maka hipotesis space-nya besarnya itu akan 2/96. Ini sebenarnya ada rumusnya sih. Cuma di sini saya akan hanya bilang aja pangkatnya besarnya akan 2/96. Di mana kira-kira akan 10/28. Jadi itu akan sangat banyak ya. 10/28 kan berarti nolnya ada 28 tuh. Jadi besarnya fungsi yang harus kita cari itu akan sangat terlalu banyak. Jadi jadi di konjunktif hipotesis itu sebenarnya 973. Jadi nanti kan baca sendiri. Saya agak lupa juga. Cuma maksudnya dari sini di sini n-nya adalah nanti 96 ya. Jadi kalau konjunktif itu hanya 973 kemungkinan, sedangkan kalau misalkan tidak direstriksi adalah 10/28. Ya, jadi sebenarnya lebih ke arah ya, bukunya itu kan menjelaskan bahwa kalau misalkan kita memakai unbiased learner, kita akan tidak akan mungkin mendapatkan target function yang karena terlalu besar. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah kenapa di sini ya kita memakai assumption. Di sini assumption-nya itu adalah bahwa setiap data itu memiliki atributnya 6 dan dibentuknya adalah sebuah conjunction. Jadi setiap atributnya itu dibentuk dari conjunction. Nah, di sini sebenarnya juga akan sangat biasa ditemukan di paper-paper machine learning yang lebih modern. Dalam artian biasanya kan nanti kalau misalkan baca paper nanti asumsinya apa? We assume bla 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 A B C D. Nah, itu sebenarnya merestriksi hypothesis space yang dimiliki gitu ya. Jadi bisa dibilang ya itu hal yang umum di machine learning research ya. Hal yang umum di machine learning research untuk merestriksi hypothesis space yang akan dicari. Jadi biasanya kita restriksi dulu, baru nanti mungkin setelah berhasil biasanya nanti ada kelanjutannya.
kita asumsinya kita hilangkan satu, lalu dihilangkan lagi. Jadi kan itu pengembangannya ya. Nah, semakin assumption-nya semakin banyak dihilangkan kan sebenarnya semakin besar. Jadi juga semakin general sebenarnya. Tapi dalam hal ini asumsi ini sebenarnya kadang-kadang penting di machine learning. Itu sih sebenarnya yang ingin dibilang ya di topik ini. Ya, jadi nah tapi di sini juga ada nih dibilang ya. Jadi lesson learn-nya, a learner that makes no a priori assumption regarding the identity of the target concept, ya, atau bias-free learner has no rational basis for classifying any unseen instances. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan no bias learner, kan kita nggak bakal tahu data itu sebenarnya dibentuk dalam bentuk apa gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau di sini kan datanya dibentuk dari 6 atribut dan conjunction semua. Kalau misalkan bias free berarti kan kita nggak tahu sebenarnya data itu terbentuknya seperti apa. Kalau misalkan kita tidak tahu bentuknya seperti apa ya kita nggak akan bisa menebak gitu data yang tidak pernah dilihat oleh kita itu akan seperti apa. Jadi di sini ya, the key idea here is that the learner generalize beyond the observed training data to infer the classification of new unseen instances. Jadi di sini justru sebenarnya sebuah model itu bisa melakukan generalisasi terhadap unseen instances itu karena apa? Kita berasumsi bahwa unseen instances pun walaupun kita tidak tahu nilainya seperti apa, bentuknya akan tetap sama. Jadi tetap misalkan di sini concept learning tetap akan ada 6 dan tetap conjunction. Jadi bentuknya tidak akan berbeda gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga pertanyaan, kalau misalkan prior assumption kita salah ya, kalau misalkan inductive bias kita salah itu, lalu bagaimana? Kan bisa aja asumsi kita salah, ya kan? Namanya juga asumsi manusia kan bisa saja salah. Ya, berarti di sini dikatakan ya, learner atau model kita pasti akan melakukan klasifikasi yang salah terhadap beberapa instance dari training data tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya model terus memiliki akurasinya 90% atau misalkan 95%, itu ya mungkin ada kemungkinan asumsinya salah gitu. Tapi pada saat yang sama di sini juga menekankan bahwa this shows how important we understand the problem so that we can make correct prior assumption. Jadi penelitian di machine learning yang tepat adalah sebenarnya memahami dulu problemnya seperti apa, lalu kita membuat asumsinya seperti apa, ya, lalu kemudian kita bisa membentuk hipotesis space yang lebih kecil ya. Lalu kemudian kita bisa melakukan generalization terhadap asumsi-asumsi yang kita miliki. Jadi di sini jadi bukan maksudnya di sini sih saya takutnya ada orang yang oh udah kita pakai machine learning aja, tapi kita tidak mengerti sebenarnya problemnya itu apa gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya ya udah kita main machine learning aja karena kita punya data, itu nggak bisa. Jadi kita pertama harus tahu juga sedikit permasalahannya seperti apa, datanya seperti apa, baru kita bisa menggunakan machine learning. Jadi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ada. Ya, jadi di sini inductive bias-nya ya, di sini sebenarnya lebih ke arah teori. Jadi di sini formalized what Febrian, maaf suaranya jadi bermasalah ya, aneh gitu kedengarannya, jadi kayak robot atau apa gitu. tes.
Sekarang udah Ya, bagus. sudah bagus, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, saya ganti mic ya. Oke. Boleh. Sampai sini ya? Sampai sini ya? Oke. Ya, jadi di sini sebenarnya dari inductive bias, Pak Febrian, maaf. dari sini. Slides Oke. dari sebelumnya. Ya, oke. Jadi kalau di sini sebenarnya yang saya bilang ini adalah formulasi ya. Jadi formulasi secara matematikanya apa itu inductive bias ya. Cuma yang sebenarnya dan di sini adalah sebenarnya visual ilustrasinya. Di sini sebenarnya yang lebih penting adalah membandingkan antara inductive learning dan deductive learning. Jadi kalau misalkan di inductive learning kita sudah bahas ya, the learner discover a general rule by observing examples. Sedangkan satu tipe yang lainnya adalah deductive learning. The learner is given a general rules and then the learner can apply the general rule to specific examples, usually unseen examples. Jadi kalau misalkan kita mau contoh ya deductive learning itu misalkan kita tahu sesuatu problem terus kita buat if else-nya ya. Itu deductive learning, itu salah satu contoh deductive learning. Nah, jadi sebenarnya inductive learning di machine learning itu ya, awalnya itu sebenarnya inductive learning. Jadi kita punya examples, terus kita buat sebuah model, di sini learner ya, learner-nya itu akan belajar untuk membuat sebuah general rule. Nah, lalu sebenarnya nanti pas untuk unseen examples itu sebenarnya dia melakukan deductive learning. Ya, deductive maksudnya kan jadi setelah kita training kan kita memiliki sebuah general rule-nya itu sendiri, ya nggak? Jadi karena sudah memiliki general rule, sebenarnya nanti akan melakukan deductive prediction sebenarnya. Nah, tapi di sini intinya adalah machine learning itu walaupun induktifnya waktu saat learning itu induktif, pas waktu melakukan prediksi itu sebenarnya deduktif karena adanya inductive bias-nya itu sendiri. Jadi di sini ada dua jadi sebenarnya di bukunya itu mengatakan bahwa ya karena general rules-nya udah ada setelah learning ya berarti sebenarnya pas unseen example itu unseen data unseen itu sebenarnya melakukan deductive prediction. Tapi bisa melakukan deductive prediction apa? Karena ada inductive-nya. Assertion that H ya contains the target concept. Jadi inductive learning-nya itu di sana. Jadi karena assumption-nya benar, maka kita bisa melakukan deductive prediction terhadap unseen examples. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang kemudian di sini ya, sebenarnya kita kan tidak membahas algoritma-algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konsep learning. Nah, di sini sebenarnya ada namanya ya kayak rote learner, candidate elimination, find S algorithm. Sebenarnya yang ingin dikatakan di sini adalah masing-masing algoritma di sini memiliki inductive bias yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di sini rote learner algorithm itu inductive biasnya nggak ada. Candidate elimination algorithm, induktifnya target concept C is contained in the given hypothesis space H. Lalu di sini find S algorithm itu ya memiliki inductive bias yang sama dengan candidate elimination, plus all instances are negative instances unless the opposite is entailed by its other knowledge. Jadi maksudnya setiap algoritma itu memiliki inductive bias yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi bisa dibilang setiap model itu bisa saja memiliki inductive bias yang berbeda-beda dan nanti akan berbeda juga level generalization-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita sudah ini summary ya, important points-nya. Inductive learning algorithms can classify unseen examples only because of their implicit inductive bias for selecting one consistent hypothesis over another. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa algoritma yang machine learning itu bisa melakukan klasifikasi atau tugasnya terhadap unseen examples hanya karena ada implicit inductive bias-nya gitu ya. Jadi pada saat prediksi sebenarnya machine learning itu melakukan deductive prediction. Hanya learning-nya untuk mencari general rules-nya yaitu yang inductive learning. Ya. Lalu if the hypothesis space is enriched to the point where there is a hypothesis corresponding to every possible subset of instances, ya, the power set of the instances, this will remove any inductive bias, ya, jadi nggak ada sama sekali restriksinya.
Jadi pada saat yang sama this removes the ability to classify any instance beyond the observed examples. Ya, karena biasanya terlalu besar dan hampir tidak mungkin untuk dicari gitu. Sebenarnya target function itu seperti apa. Nah, di sini ada two kinds of inductive bias yang biasa dilakukan ya. Jadi biasanya yang pertama restricting hypothesis space bias ya. Jadi seperti yang tadi. Jadi space itu hanya untuk conjunction saja, nggak bisa disjunction. Atau misalkan preference bias. Jadi di sini ordering over hypothesis. Jadi misalkan kalau misalkan nanti kita belajar regression, itu kan regression ada polinomialnya ya. Kalau misalkan yang S1-nya matematika atau statistika, itu kan ada level polinomialnya. Nah, itu kita bisa, jadi sebenarnya kita misalkan di sini example, prefer lower order polynomial dan higher order polynomial, jadi polinomial yang lebih kecil aja, 1, 2, 3, daripada 5, 6, 7, 8, 9, itu sebenarnya juga melakukan inductive bias itu. Jadi sebenarnya kita melakukan restriksi bahwa hypothesis space, bahwa target function yang kita cari itu sebenarnya tidak polinomialnya ordernya kecil, bukan yang besar, kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya itu aja. Jadi dua topik di sini sih sebenarnya lebih ke arah inductive learning-nya itu sendiri ya. Kita konsepnya bahwa machine learning itu belajar melalui melihat examples. Lalu pada saat yang sama sebenarnya kan mencari target function di sebuah hypothesis space. Lalu kedua, kita belajar inductive bias. Inductive bias itu maksudnya lebih ke arah, ya sebenarnya machine learning itu bisa bekerja terhadap bahkan data-data yang belum pernah kita lihat itu ya karena ada assumption ya. Jadi ada asumsinya. Ya kalau misalkan asumsinya salah, ada kemungkinan misclassifying some data, ya tapi ya itu trade off jadinya ya. Kalau misalkan kita nggak pakai sama sekali, itu justru malah kita nggak ada inductive bias sama sekali, justru membuat model kita tidak akan pernah bisa melakukan klasifikasi data yang belum pernah kita lihat pada saat training. Kira-kira sih seperti itu. Oke, sebenarnya itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Febrian. Izin bertanya, saya masih agak missing terkait yang bias sama unbias. Di halaman 14 kan untuk bias hypothesis space di sini kan dia bilang ada hypothesis space is bias, artinya di sini ada problem. Artinya kalau pakai bias hypothesis space itu incomplete hypothesis space. Kemudian disarankan pakai yang unbiased ya kan, yang unbiased karena jadi lebih lebar gitu kan hipotesisnya. Nah, cuma di slide yang 16 ini dikatakan ada problem with unbiased, artinya ada problem dengan menggunakan unbiased. Jadinya nggak tahu target konsepnya tuh yang seperti apa. Nah, setelahnya nggak ada apa? Sepertinya nggak ada solusi atas masalah yang ini nih, yang the problem with unbiased. Jadinya maksudnya kita pakainya jadi yang bias atau yang unbiased gitu, Pak Febrian. Jadi sebenarnya kan di sini sebenarnya ini sebenarnya nggak pasti ya. Maksudnya gini, ini sebenarnya bukunya kalau misalnya baca buku itu sebenarnya ingin menunjukkan counternya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita belajar sebelumnya itu kan kita di contohnya itu kan sebenarnya kita melakukan restriksi terhadap hipotesis space yang kita miliki gitu ya, dengan hanya memiliki conjunction-nya aja, ya nggak? Ya itu kan. Dan itu bisa kita bilang itu bias. Kenapa? Karena kita merestriksi konjunktifnya itu kan. Nah, lalu kita harus bertanya, bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan hypothesis function, mencari hypothesis function itu tanpa adanya bias gitu, tanpa adanya restriksi. Sebenarnya pertanyaannya itu, pertanyaan ke halaman 15 itu seperti itu. Bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan atau mencari solusi terhadap problem tanpa adanya restriksi gitu loh? Jawabannya sebenarnya nggak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya di halaman 15 ini sebenarnya menjawab pertanyaan itu sebenarnya itu nggak bisa. Bahwa kalau misalkan hypothesis space-nya itu tidak dibatasi,
pertama masalahnya terlalu besar, lalu yang kedua adalah jadi problemnya juga jadi tidak jelas gitu loh. Datanya itu sebenarnya di sini ya, contohnya di concept learning itu, datanya itu sebenarnya dibentuknya dalam bentuk apa? Apakah conjunction atau apakah dalam bentuk disjunction? Itu kan jadi nggak terlalu jelas ya, gitu. Jadi karena di sini bilang unbiased itu nggak bisa, gitu loh. Jadi, nah di slide selanjutnya kemudian lebih dijelaskan kenapa sih kita melakukan di machine learning itu nggak mungkin bisa melakukan unbiased learning gitu. Pasti ada biasnya gitu. Harus pasti ada assumption-nya gitu. Jadi, nah di sini juga makanya the futility of bias free learning gitu ya. Jadi maksudnya mau bagaimanapun harus ada biasnya itu sendiri, kira-kira seperti itu. Pasti ada inductive biasnya. Setiap model machine learning itu pasti ada inductive biasnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Ya, terima kasih Pak Febrian. ngerti ya maksudnya ya. Jadi ini juga ngerti, mungkin paham. jadi Berarti juga, intinya harus ini ya, harus bias memang ya. Jadi memang harus bias. Jadi sebagus apapun ya modelnya kayak deep learning, sekompleks apapun itu pasti ada inductive biasnya gitu. Dan ini juga sebenarnya nanti berpengaruh misalkan ke mahasiswa yang ingin melakukan riset gitu ya. Itu sebenarnya nanti asumsinya adalah kan kadang-kadang gitu ya, kita buat di riset atau paper gitu, kita tulis asumsinya adalah bla 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 bla. Itu sebenarnya hal yang biasa dilakukan di machine learning, di riset di machine learning. Jadi kita melakukan pembatasan terhadap hipotesis kita itu juga sebenarnya bukan suatu hal yang aneh gitu. Itu lumrah dilakukan bahkan di machine learning sendiri. Bahkan modelnya itu sendiri pun pasti ada inductive biasnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin spoiler ya. Jadi nanti kita akan belajar juga inductive bias dari convolutional layer itu sebenarnya ada inductive biasnya. Jadi nanti kita akan belajar kenapa sih CNN itu bagus gitu dibandingkan dengan INN yang sebelumnya gitu. Nanti itu inductive, kita akan tahu inductive biasnya beda. Tapi tetap ada inductive biasnya gitu. Tapi karena inductive biasnya berubah, jadi dalam artian gini ya, tadi makanya ya di sini tadi dijelaskan ya, what if our prior assumptions are wrong or incorrect. Jadi sebenarnya bisa kita bilang dengan merubah inductive bias dari artificial neural networks yang kita miliki sebelumnya ke convolutional layer, itu sebenarnya merubah inductive bias dan sebenarnya justru meningkatkan performa karena itu gitu. Karena inductive biasnya berbeda, kira-kira seperti itu. Tapi tidak menghilangkan inductive bias sama sekali. Masih ada inductive biasnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya sebelum saya serahkan ke. Ya, saya mungkin Pak Febrian. Jangan. Ya, jadi kalau misalkan tadi di paper gitu ya, machine learning yang kita baca, apakah artinya semakin banyak restriction atau assumption itu artinya kita sebut itu semakin bagus atau enggak gitu ya jadinya? Ya, jadi sebenarnya memang terutama untuk yang core machine learning ya, dari core machine learning pasti menginginkan inductive biasnya semakin kecil, kan sebenarnya gitu ya. Maksudnya semakin kecil kan berarti hipotesis modelnya itu semakin general dalam artian bisa digunakan dalam bentuk apapun, tapi biasanya tetap ada inductive bias yang yang digunakan gitu. Jadi biasanya model-model baru itu ya inductive biasnya beda gitu dibandingkan dengan inductive bias model-model sebelumnya, yang kemudian akan dicari apakah perubahan ini akan kemudian meningkatkan performa atau tidak, kira-kira seperti itu, atau apakah akan lebih bekerja secara lebih general dalam artian data apapun kemudian bisa dipakai. Nah itu kemudian memang seperti itu. Jadi ya perubahan terbesar sebenarnya ya dari artificial neural networks yang biasa lalu ke CNN gitu ya, itu sebenarnya perubahan terbesarnya ada inductive biasnya sebenarnya. Secara model iya perubahannya struktur yang berbeda ya, tapi secara konsep inductive biasnya juga berubah, dan karena inductive bias itulah berubah kemudian performanya lebih meningkat dibandingkan dengan artificial neural network sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk topik minggu ini, silahkan post di Scale.
nanti akan coba kami jawab ya, baik dari tim asisten dan saya juga akan coba menjawab. Oke, kalau gitu, oh ya mungkin sama satu lagi ya. Jadi asistennya ada nambah satu lagi, Marshall. Jadi saya nambah Marshall karena kemarin semester lalu Marshall juga jadi asisten PML. Lalu kemudian banyak tugas-tugas sebenarnya dari Marshall juga. Jadi terima kasih Marshall sudah bersedia menjadi asisten lagi. Jadi mungkin siapa nih yang akan handle, Rizal atau Marshall duluan? Mungkin saya dulu aja, Pak. Ya oke, kalau gitu. Baik. Oke, kalau gitu saya share screen dulu ya. Oke, jadi di Scale kan sudah saya apa namanya, sudah saya share ininya kan, terkait tutorial hari ini. Jadi ini beranggapan bahwa tutorial ini udah pada pernah coding menggunakan Python ya. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang belum pernah menggunakan Python, bisa bilang ke saya biar nanti saya upload lagi ada sebuah tutorial yang benar-benar dari awal banget gitu, yang menjelaskan secara detail. Filenya ada di Scale ya, sorry ya. Filenya ada di Scale ya kalau nggak salah. Iya, filenya ada di Scale. Udah saya upload. Jadi yang mau saya bahas hari ini adalah deep learning gitu, coding deep learning, tapi kita ada library khusus yang namanya TensorFlow. Sama juga ada lagi nanti akan dijelaskan oleh Mas Marcel menggunakan PyTorch. Jadi ada dua library yang umum ya, paling umum digunakan untuk melakukan pembuatan model deep learning. Jadi ada dua. Yang pertama saya akan menjelaskan yang classification dulu. Jadi ini yang kalau di Scale itu yang 0 ya, TensorFlow 0. Jadi oh ya, sebelumnya juga ini minta tolong buat aksesnya pakai email UI-nya ya, biar langsung kebuka juga gitu. Jadi untuk ini yang pertama-tama kita akan melakukan import dulu gitu, import Fashion MNIST-nya. Jadi ini datasetnya. Jadi Fashion MNIST itu apa sih sebenarnya? Jadi sebuah kumpulan data image yang isinya tuh ada berbagai kategori. Di sini ada 10 kategori yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa resolusinya sangat rendah ya, jadi 28x28. Jadi ini kayak semacam reviewnya dari datasetnya seperti itu. Nanti bisa kalian coba-coba ya. Jadi di sini sebenarnya Fashion MNIST itu kayak dataset, open dataset yang sering digunakan ya, karena datasetnya kayak udah bersih, tinggal kalian running aja. Makanya dari situ di TensorFlow tuh dia udah ada sebuah fungsi yang langsung ngambil datasetnya, nanti akan dibagi menjadi training dan testing. Untuk sementara kita akan bagi menjadi training dan testing image aja dulu. Ini merupakan untuk kategorinya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ada kategori. Jadi yang pertama ada t-shirt atau top. Terus ada ya kelanjutannya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah fashion-nya. Setelah itu nanti bisa dicoba aja. Jadi di sini tuh kalau kita panggil fungsi .shape ini tuh akan melihatkan itu sebenarnya image-nya tuh ada jumlahnya ada berapa dan pixelnya kayak gimana. Ini kayak gampang aja di sini untuk menampilkan gambarnya aja. Setelah itu ada scaling. Jadi scaling itu sebenarnya fungsinya buat ini sih kayak ngerubah nilainya. Jadi kan awalnya kalau pada tahu bahwa image tuh range-nya biasanya umumnya dari 0 sampai 256 kan. Nah, makanya dari sini kita mau coba scaling biar dimasukin ke dalam modelnya tuh lebih gampang itu, lebih juga kayak biar nggak ada outlier-nya juga. Makanya dari sini kita bagi ke maximum value, tapi scaling atau normalisasi ini tuh banyak caranya. Ini salah satu caranya aja. Terus ini buat nampilnya ya. Setelah itu kan udah ngebuat nih datasetnya. Habis itu apa sih yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan membuat modelnya. Jadi modelnya saya nggak bisa ngomong banyak, tapi untuk tutorial kali ini ada beberapa cara ya
Yang pertama dia pakai fungsi yang namanya sekuensial. Jadi sekuensial ini tuh ya benar-benar sequence gitu loh. Jadi kalau misalnya dari satu cara ini, ya berarti lanjut ke cara lainnya dan lanjut ke selanjutnya. Jadi yang pertama dilakukan biasanya kalau misalnya kita, ini modelnya model ANN biasa ya. Jadi kayak multi-layer perceptron aja. Makanya di sini kita perlu flatten dulu, kan karena si datasetnya itu 2 dimensi ya. Dimensi X dan Y, karena kan image, makanya dilakukan flattening dulu. Jadi kalau flattening itu jadi dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sebuah dense network atau ANN. Jadi dense ini tuh ya ANN gitu. Terus ini jumlah neuronsnya. Habis itu nanti ada aktivasinya apa. Terus ini buat output layernya. Output layernya ada 10. Kenapa output layernya ada 10? Karena kategori yang kita lakukan kan ada 10 kategori kan. Makanya kalau misalnya kategorinya 10 ya kita output layernya ada 10. Tapi kalau misalnya kategorinya ada 2 atau 3 ya ngikutin aja gitu ya. Berarti 2 atau 3 itu. Setelah itu ya ini untuk sementara modelnya udah jadi gitu, udah siap. Tapi sebelum kita bisa lakukan training, kita harus compile dulu gitu. Jadi compile itu fungsinya buat kayak nentuin optimizer-nya apa, loss function-nya apa, dan matrix-nya apa. Jadi ini kayak kalau di sini kita gampangannya tinggal manggil sebuah function yang namanya compile biar nanti optimizer-nya ada apa aja. Nah, untuk lengkapnya loss function-nya bisa pakai apa, optimizer-nya pakai apa, matrix-nya pakai apa, bisa dicek di dokumentasi dari TensorFlow itu sendiri. Oke, jadi setelah itu kita udah modelnya udah siap banget, terus udah dikompilkan, udah ditentuin optimizer-nya apa aja. Setelah itu ya kita langsung melakukan training modelnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya di TensorFlow, kita cukup manggil .fit ini. Cukup manggil function.fit ini, di mana inputannya yang pertama pastinya ada training image-nya dan ada training labels-nya, karena kan ini jatuhnya supervised kan. Setelah itu ada epoch-nya, jadi ada beberapa kali perulangan sih di sini nyobainnya 10, tapi kalau misalnya kalian mau coba 50 atau 100 boleh. Tapi karena datasetnya udah bersih, jadi kayaknya 10 juga udah menghasilkan performa yang lumayan bagus lah. Nah, habis itu kita bisa cek juga untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya di sini pakai apa ya tadi ya? Sebentar. Ya, evaluasinya pakai akurasi aja. Jadi nanti itu di sini keluarannya adalah loss function-nya, loss dari tesnya, nilai loss dari tesnya, dan nilai akurasi dari tesnya juga. Seperti itu. Ya, mungkin dari sini hampir sama. Jadi dari sini kan dari model yang pertama kita buat tuh sebenarnya nggak ada ini kan, nggak ada activation function kan. Makanya di sini untuk melakukan prediksi dia pakai ada penambahan activation function-nya. Tapi sebenarnya kalian juga kalau nggak mau melakukan cara yang tadi, bisa juga ditambah di sini misalnya activation, misalnya activation dengan softmax. Nah, untuk penggunaan activation-nya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di ini ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin nggak ada yang bisa saya bahas lanjut ya, soalnya ini kayak udah melakukan segmentasinya, melakukan klasifikasinya. Jadi rada susah juga kalau misalnya belum paham teorinya juga. Tapi sebenarnya di sini kan karena hasil dari softmax ini itu probability dari 0 sampai 1, makanya nanti kita coba cari sebenarnya nilai yang maksimum tuh di nodes keberapa gitu kan, kita punya 10 nodes kan istilahnya. Nah, nanti akan dicari nilai maksimumnya tuh di nodes berapa. Nah, kalau misalnya maksimumnya di 1, berarti nanti data tes yang pertama tuh berarti masuk ke kelas
kelas 1 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini untuk nge-plotting aja. Ya, ke bawah-bawahnya kayaknya lebih ke arah plottingnya. Jadi sebenarnya untuk TensorFlow juga sebenarnya kita bisa pakai ini juga, pakai data model yang udah pre-trained gitu. Biasanya udah disiapin juga di TensorFlow-nya kayak gitu. Bisa juga ada yang model udah jadinya. Bisa juga kita juga simpan gitu modelnya. Ya mungkin dari sini cukup itu aja. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ya silakan Mas Fazri. Izin tanya Mas Rijal, terkait activation yang di output layer, itu best practice-nya itu kita taruh di model atau di luar ya? Mungkin ada sisi dari sisi performance berbeda gitu. Menurut saya sih sama aja ya. Maksudnya di luar tuh maksudnya pas kayak gini ya? Atau Ya, gimana? di embed ke model setelah model aja. Artinya Oh, enggak di training gitu, enggak termasuk training. karena ini aktivasi function ya kalau misalnya training juga nggak ini sih. Maksudnya dia nggak ikut ke training gitu. Soalnya kan ini fungsi aktivasi ya. Jadi nggak ada bobot yang akan diupdate kayak gitu. Makanya sebenarnya Kalau dari sisi performance enggak ini ya, enggak ada. nggak ngaruh. Jadi Ini bebas aja kayak ya. ya benar bebas. Jadi ini tuh kan karena kita dari awal banget itu. Jadi makanya di dance layer yang awalnya tuh dance output model yang pertama tuh dia nggak ada aktivasi fungsinya gitu. Kayak mau ngelihat dan nanti juga bisa dilihat sih ininya bukan isian apa ya, kayak range dari value-nya dari dance layer ini. Tapi biasanya kayaknya nggak bisa melebihi 1 gitu. Nah, itu yang berbahaya, makanya perlu ada activation function yang kalau misalnya multi label tuh biasanya banyak menggunakan softmax kayak gitu. Kalau misalnya labelnya cuma 2, dia menggunakan binary cross entropy biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini sama aja sih, kayak ini kan berarti model yang pertama yang tadi kan, yang sebelum saya tambahin softmax kan. Nah, nanti dilanjutin ke softmax, jadi sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Baik, makasih Pak Richard. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjut. Oke, nggak ada. Kalau gitu saya lanjut dulu kali ya. Jadi perbedaannya antara yang 1 dan 0 dan 1 ini tuh sebenarnya lebih ke arah pembuatan modelnya aja sih. Jadi kalau yang di 1 ini kan kita kayak yang menggunakan model ANN biasa ya, maksudnya ANN yang kecil gitu, nggak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau yang di image classification ini dia pakai model yang lebih model CNN kalau nggak salah ya. Jadi nanti terus datasetnya juga sedikit berbeda. Jadi dia ngambil dari Kaggle, isinya cats versus dogs. Jadi dia kayak mau ngebedain antara cats dan dog ini tuh ya membedakan image cats dan dogs-nya. Nanti bisa diikutin ini untuk melakukan pengambilan data. Pengambilan data terus ya saya lanjut ke modelnya aja kali ya. Oh ya, di sini juga ada dia menggunakan data augmentation. Jadi data augmentation tuh kayak mengaugmentasi gitu datasetnya seperti itu. Nanti bisa dilihat juga hasil argumentasinya. Jadi jawaban singkat dari data augmentation itu kayak supaya si modelnya itu lebih robust gitu dari sebelumnya. Terus ya ini modelnya. Jadi modelnya sedikit panjang ya, bisa dilihat. Jadi di sini dia pakai pertama ada rescaling. Jadi sama aja kayak tadi yang kita gunakan sebelumnya dibagi 255. Setelah itu ada konvolusi, batch normalization, dan activation function. Nanti akan di looping terus ini. Bisa dilihat juga. Dan ini kayaknya ini lebih ke arah kayak residual. Jadi ini kayak modelnya lebih kompleks dari yang tadi. Nanti bisa juga dicobain pakai dataset yang awal ini, yang MNIST ini. Terus kalian coba juga modelnya yang baru ini. Nanti coba bisa dilihat perbedaannya model
yang simple gitu, yang simple INN simple dan CNN ya CNN yang ini. Mungkin bisa berbeda ya, kayaknya beda sih. Ya, untuk cara kerjanya hampir sama. Jadi di sini juga ada compile-nya dan ada fit-nya. Terus yang beda di sini ada tambahin callbacks. Jadi callbacks itu dia bisa nyimpan gitu, bisa nyimpan. Sebenarnya callbacks ini ada banyak, tapi yang di sini yang digunakan ada model checkpoint. Jadi nanti setiap epoch tuh dia akan menyimpan gitu model yang terbaik. Makanya nanti kondisinya malahan setiap epoch. Jadi nanti setiap epoch dia akan simpan modelnya sesuai dengan direktori yang diinginkan ya. Setelah itu nanti callbacks-nya bisa dimasukin ke model fit-nya aja. Ya, seperti itu. Oh ya, saya juga lupa ngingetin bahwa sebenarnya kenapa kita sarankan Mas dan Mbaknya di sini menggunakan Google Colab, karena ada ini ya, ada GPU gratis di Google Colab ya, meskipun nggak terlalu powerful tapi ya lumayan buat tugas-tugas. Jadi caranya adalah ya diedit ini, terus ada notebook setting kan nanti. Nah di sini untuk sementara kita nggak pakai apa-apa, tapi kalian bisa ganti ke GPU atau TPU. Jadi kalau TPU itu nggak salah buat tensor performance. Jadi kayak dia bisa lebih baik gitu, ngitung bagian tensornya. Tapi kalau yang buat deep learning kalian pakai GPU aja. Itu tinggal save, terus ya dia modelnya otomatis pakai GPU-nya. Jadi kalian tinggal run aja. Kalau kalian pakai GPU nanti juga makin cepat sih ininya. Trainingnya juga lebih cepat kayak gitu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa nggak ada yang nanya. Kalau kayak gitu, saya stop share screen-nya, terus bisa dilanjut oleh Mas ini ya, Mas Marcel. Suara saya kedengeran nggak ya? Sedikit ada noise sih, Mas. Iya, emang agak berisik. Berisik banget ya? Oke. Lumayan sih, Mas ya. Waduh, Berdengung, Pak Marsa, bukan berisik banget ya? kayak ada dengung. Kayaknya masalah mic ini. Iya. Agak dengung. Lebih keras dengungnya apa suara saya? Sama ini. Suara background-nya sih. Aduh, kayaknya untuk saat ini saya juga belum bisa benerin secepatnya sih ini. Jadi kayaknya mohon bersabar dulu aja. Saya lanjutin dulu nggak apa-apa ya? Oh iya. Oke. Mau Mas Rizal aja? Nggak apa-apa kalau mau Mas Rizal lanjutin dulu nggak apa-apa. Sebentar ya, saya cek dulu ya data ininya, filenya. Iya, iya. Tadi suaranya berdengung, saya doang atau yang lain juga berdengung ya suaranya? Emang Mas Marcelnya, Pak? Oh ya, oke. Oke, ini dari Mbak Yova ya, Bu Yova. Oke, nanti sebenarnya ini saya juga ada ini, ada apa namanya, ada materi gitu. Jadi dia kayak nggak dari awal banget, tapi ya lumayan gitu untuk ini kan, soalnya tadi saya jelasin udah lumayan advance kan. Tapi di kalau nggak salah PML di beberapa semester lalu ada ininya, ada teorinya. Jadi nanti akan saya coba upload ya di tutorial 0 secepatnya. Nanti juga kalau misalnya Mas Mbaknya ada kesulitan terkait codingannya benar-benar, bisa langsung aja gitu chat ke asisten biar bisa dibantu gitu kesulitannya di sebelah mana. Sebentar, saya siapin dulu yang PyTorch-nya. Mungkin kalau yang PyTorch saya bisa jelasin, tapi yang 0 aja. Soalnya kalau yang 1 itu saya belum pernah pakai. Mohon maaf. Sebentar. Oke. Saya screen lagi.
Oke, jadi di sini tutorialnya, oh ya sebelumnya tutorialnya dua-duanya dari TensorFlow-nya ya, dari TensorFlow dokumentasinya. Jadi di sana ada banyak, maaf, jadi ada banyak tutorialnya. Kalau yang di PyTorch ini ya dari PyTorch-nya sendiri, jadi dia di sana ada berbagai tutorial juga sama. Oke. Jadi di sini dia pertama nge-install PyTorch-nya, soalnya kayaknya sedikit berbeda gitu. Jadi di sini ada beberapa versi ya, versi yang digunakan kayak gitu. Di sini yang buat importnya, terus di sini versinya versi berapa. Oke. Jadi di sini pakai dataset MNIST ya, beda. Jadi kalau yang pertama yang tadi saya jelaskan pakai Fiction MNIST, di mana kalau yang di sini pakai MNIST aja biasa. Jadi bedanya kalau yang MNIST ini isinya dia adalah apa ya, citra tulisan huruf angka ya, angka dari 0 sampai 9. Bisa dilihat dari sini contohnya, contoh dari datasetnya. Jadi yang pertama kalau misalnya di PyTorch itu dia ini kita harus buat dulu. Yang pertama adalah loadernya, datasetnya dulu, datasetnya. Habis itu baru nanti dimasukin. Oke, maaf. Tanya mati ya. Oke, jadi batch size itu kayak berapa jumlah dataset yang akan masuk ke dalam modelnya gitu saat bersamaan. Yang pertama kita perlu ngebuat datasetnya dulu. Jadi yang pertama ngebuat training set, setelah itu dimasukkan ke dalam data loader. Dan nanti akan otomatis mengeluarkan beberapa dataset, mengeluarkan beberapa data dari sini. Terus sama juga dari testsetnya, kita perlu membuat juga gitu data loadernya. Terus kalau data loadernya bisa pakai yang ini aja dari PyTorch itu sendiri. Terus ini buat visualisasi aja, visualisasi image-nya kayak gini. Terus ini dimensinya, kayak yang saya udah jelaskan di yang tadi. Kalau misalnya kita .shape itu dia kayak nampilin apa namanya? Nampilin size-nya dari image-nya gitu. Jadi yang pertama adalah batch size-nya, kalau nggak salah. Harusnya ini batch size-nya. Terus ini adalah channel-nya. Channel dan ini height dan width-nya. Jadi X dan Y-nya. Setelah itu, jadi kalau misalnya di PyTorch, dia tuh harus membuat ini ya, harus ngebuat sebuah kelas yang nanti ya, turunannya merupakan dari NN modul yang dari PyTorch-nya. Terus ada dev init-nya, jadi di sini kayak menjelaskan ada apa aja sih yang akan digunakan gitu ya. Jadi yang pertama di sini menggunakan konvolusi 2D karena kan ini image ya, jadi 2 dimensi. Setelah itu nanti ada linear. Jadi kalau linear tuh di sini sama kayak di dense kalau di TensorFlow itu dense gitu. Jadi sama aja dense. Nih. Terus bedanya kalau misalnya di PyTorch itu dia perlu nginputin in channel dan out channel-nya gitu. Jadi karena ini grayscale, makanya in channel-nya 1, sedangkan output channel-nya ya terserah kita gitu. Nah, untuk ini dia menggunakan 32. Setelah itu nanti ada dense layer sebanyak ini. Ini inputnya dan ini outputnya. Ini juga sama, ini inputnya dan ini outputnya kayak gitu. Tapi ini masih di batas di initnya, jadi masih awalnya doang gitu. Inisialisasi awal doang. Setelah itu bawa untuk
apa ya, kayak ngebuat relasi gitu antara konvolusi dan linearnya, itu makanya diperlukan sebuah function yang forward ini. Jadi kayak buat ngejalanin gitu. Jadi ada inputan yang pertama adalah si X-nya, atau ya inputan modelnya. Jadi pertama inputan modelnya masuk ke konvolusi yang atas ini. Setelah itu nanti akan ada aktivasi relu. Habis itu nanti di flatten. Ya, ini kayak ngikutin aja sebenarnya, flatten. Habis itu dimasukin ke D1 dulu. Habis itu baru dimasukin ke D2 nantinya. Setelah itu baru ada softmax. Seperti yang sebelumnya juga yang di TensorFlow kayak gitu. Nah itu baru ya mengeluarkan hasilnya. Jadi ini kalau bisa kita lihat di sini yang forward tuh hampir sama kayak yang di sekuensial gitu di TensorFlow kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang udah ngerti TensorFlow, ya gampang bisa mengikuti lah untuk terkait di PyTorch-nya. Dan kalau misalnya kalian tahu PyTorch, ya gampang juga ngikutin di TensorFlow-nya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi pertama-tama kita harus iniin dulu ya, mastiin gitu, CUDA ini tuh ada nggak sih kudanya. Jadi CUDA tuh kayak lebih ke GPU-nya gitu. Kalau GPU-nya ada ya pakai GPU, kalau nggak ada ya pakai CPU-nya. Setelah itu kita load modelnya, my model ini. Habis itu modelnya dimasukin ke dalam GPU-nya, karena kan biar cepat juga gitu. Makanya trainingnya pakai di GPU. Setelah itu ini buat loss function-nya, dia menggunakan cross entropy, dan optimizer-nya menggunakan Adam. Kayak gitu. Terus ya ini untuk ini tuh untuk akurasinya, ngitung akurasinya, performance-nya gitu. Pakai akurasi di sini. Habis itu di sini buat melakukan trainingnya. Jadi yang pertama trainingnya ya kita punya epoch berapa sih? Epochnya misalnya 10 ya, nanti akan trainingnya 10 kali. Habis itu nanti ya training step-nya di sini. Jadi training step-nya kan kita udah punya data loader-nya nih. Nah, nanti itu setiap data loader-nya akan ngasih sebuah image dan labelnya sesuai dengan banyaknya batch size-nya gitu. Misalnya kalau tadi batch size-nya ada 32 ya, berarti nanti setiap perorangan ada 32 batch size-nya. Setelah itu nanti akan dimasukin ke dalam GPU-nya, soalnya kan harus sama tuh, kalau modelnya di GPU ya berarti image-nya di GPU, atau dataset-nya di GPU-nya juga. Setelah itu ini buat ngecek aja shape-nya berapa, shape dari image-nya. Dapat lihat juga ini kan 62, 1. Ini batch size-nya, ini channel-nya, channel dari image-nya, dan ini X dan Y-nya. Setelah itu, setelah modelnya udah di training atau udah di forward, makanya di sini sebenarnya otomatis gitu. Kalau misalnya kalian manggil model dalam kurung image-nya, ya dia otomatis masuk ke yang sini, yang forward ini, kayak gitu. Makanya nanti ini tuh merupakan logis tuh keluaran dari si modelnya sendiri. Habis itu logisnya nanti dihitung criterions-nya atau loss-nya dibandingkan dengan labels-nya. Habis itu dapat loss-nya, terus di zero gradient dulu biar dari awal. Habis itu baru di backwards, jadi di backprop gitu si bobotnya itu berdasarkan loss-nya. Habis itu ya ini buat ngitung training loss-nya kayak gitu. Nah ini karena modelnya udah di training, makanya kan kita bisa langsung panggil test loader-nya. Nah untuk ngetesnya tinggal masukin image-nya, masukin image ke device dulu, GPU, habis itu baru akan dapat output image-nya dulu. Output kelasnya, output kelasnya nanti dihitung akurasinya ada berapa sih. Nah, tahunya akurasi di sini dia tesnya udah baik ya. Udah 96,04 ini untuk pakai model ini. Ya, jadi sebenarnya hampir sama sih penggunaannya yang di PyTorch atau di TensorFlow ya. Nah, untuk kedepannya nanti kan ada assignment 1 kan, atau ya assignment
satu itu, ya kalian bisa milih itu. Kalian mau pakai PyTorch atau kalian mau menggunakan TensorFlow, itu nggak masalah. Soalnya Mas Faisal biasanya menggunakan PyTorch, sedangkan saya pakai TensorFlow gitu. Jadi bisa mengerti kan keduanya. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, silakan. Tadi siapa ya? Ya, izin Mas Rizal. Oke, silakan. Tadi kan dijelaskan TensorFlow sama apa lagi Pak tadi Mas ya? PyTorch. Ya. Nah itu sebenarnya kapan sih menggunakan PyTorch atau sama aja dengan pakai TensorFlow? Dan kalau misalkan sama, apakah terkait dengan time trainingnya apakah sama dan akurasinya bagaimana gitu? Mungkin perbedaannya sih lebih ke situ. Sebenarnya ini lebih ke preferensi aja sih. Pasti mau pakai PyTorch atau mau pakai TensorFlow. Jadi nggak ada apa ya, kayak khusus gitu. Misalnya ya, tapi kalau misalnya secara ini ya harusnya sama aja sih. Kalau misalnya pakai dataset sama, model sama, terus inisialisasinya sama, ya harusnya hasilnya bisa sama gitu. Tapi akan kita balik lagi nanti ke arah optimasinya ya. Soalnya ya bisa beda step, tapi ya secara general sih harusnya nggak ada beda jauh gitu. Cuman beda preferensi aja sih, maksudnya mau pakai PyTorch atau maksudnya mau pakai TensorFlow kayak gitu. Kalau mungkin rekomendasi di awal mungkin yang baru belajar deep learning gitu, rekomendasinya pakai yang mana Mas ya? Mungkin dari segi syntax codingin sama proses di dalamnya yang lebih gampang gitu. Mungkin ini sedikit bias ya, karena saya belajar awalnya pakai TensorFlow, ya pakai TensorFlow aja gitu. Tapi ya nggak enaknya TensorFlow sih apa ya, kayak kalau misalnya ini kan trainingnya meskipun panjang ya, proses trainingnya cukup panjang, tapi kita bisa otak-atik gitu. Maksudnya kalau modelnya kompleks ya bisa gampang gitu dirubahnya gitu, di tuningnya gitu. Nah kalau misalnya di TensorFlow ya harus ada apa ya, harus ada cara beda cara gitu yang perlu dilakukan. Kan kalau di sini cuma manggil fit doang. Tapi ya kalau awal-awal sih kayaknya kalau buat beneran pelajarin awal, kalau saya pribadi ya, menurut saya TensorFlow, soalnya ya kalau trainingnya lebih cepat juga. Maksudnya lebih cepat ya, ngodingnya ya, lebih ke arah ngodingnya cukup simpel gitu dibandingkan dengan PyTorch. Itu menurut saya pribadi sih. Ya, oke. Terima kasih Mas Rizal. Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Izin tanya lagi Pak Rizal. Ya, boleh. Ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama terkait yang layer neural, neural apa tadi? Yang linear maksudnya. Di situ Iya. kan mesti di input secara manual tuh input shape-nya ya. Itu mandatory atau enggak Mas ya? Soalnya agak ribet juga karena kita harus ngitung manual tuh yang input yang linear ini. Kalau Iya. yang di TensorFlow kan kita cuma cuma kasih output layernya aja. Kita nggak harus ngitung karena harus ngitung dulu nih kan 26 kali 32 kan. Kalau Sebenarnya ada enggak ya. itu yang Kenapa? pertama Mas Rizal. Ntar yang kedua. Oke. Satu lagi Jadi terkait oke. Lanjut aja Mas. Oh, Silakan. boleh, siap. Terkait ini kan dia model ini return-nya dia softmax ya, artinya dia mengembalikan probability distribution. Sedangkan di bagian bawah ketika training ternyata dia compare-nya dengan logit, dengan label di yang bawah Mas. Nah ini yang kriterian logits ini kan ini harusnya sebenarnya bukan logits ini tapi hasil dari softmax kan dia compare dengan label. Label ini kan masih 01, 2, 3 kan? 01, 2, 3 sampai berapa? Sampai 10 sampai 9. Sedangkan model kita kan return-nya ini probability kan karena pakai softmax. Itu bisa tapi ternyata akurasinya lumayan tinggi dia ya. Apa memang bisa seperti itu? Oke, saya jawab yang pertama dulu kali ya Mas ya. Boleh, siap. Makasih, Jadi Mas. kenapa di sini dia perlu apa? Misalnya ditulisnya kayak gini ya. Ya kalian nanti nulisnya kayak gini aja kalau misalnya di PyTorch gitu. Jadi maksudnya kenapa 26 kali 26 kali 32? Ya karena pertama kan dimensinya 26 kan. Maaf.
sebentar. Let's see. Ya harusnya 28 sih ini. Jadi kenapa ini linearnya harus, maksudnya nulisnya kayak gini, karena kan di pertama tuh dia ini kan, kita bisa lihat di konvolusi kan. Oh iya, benar-benar ini 26, maaf. Saya juga bingung. Oke, Nah itu jadi angka pertama 26-nya kan, itu karena konvolusi Mas, jadi agak bingung juga kita. Ini 26 apa 28 nih? ya benar. Kan dia Jadi di-reduce kan dimensinya kan. ya benar. Jadi pertama kan dimensi awalnya kan 28 kali 28 kan dimensi awalnya. Habis itu nanti akan masuk ke dalam konvolusi nih. Nah, di dalam konvolusi ya nanti akan dijelaskan pertemuan selanjutnya, tapi istilah gampangannya ya dimensinya akan berubah gitu. Dimensinya akan turun kalau misalnya di konvolusi itu. Habis itu ya, nah dari sini hasilnya tuh akan seperti ini. Hasilnya tuh akan size-nya tuh akan kayak gini. Jadi 32 tuh kan si base size-nya atau 64 ya. Kalau di atas kan tadi 64 kan. Berarti ini ngikutin size-nya ada 64. Habis itu si channelnya ada 32. Kenapa bisa channelnya 32? Kan dari sini kan. Dari hasil konvolusi ini tuh dia akan mengeluarkan output channelnya 32 gitu. Makanya di sini ada 32. Terus ini, nah 26 kali 26 ini berarti dari hasil konvolusinya gitu. Dari 28 kali 28 jadi 26 kali 26. Nah, habis itu kenapa sih si linearnya 26 kali 26 kali 32? Nah, kan karena biar apa ya? Biar sesuai gitu nilainya. Makanya ini tuh sebenarnya ngambil dari output layernya sebelumnya sih. Jadi kan kalau bisa lihat di sini inputan setelah melakukan konvolusi kan dia flatten kan. Nah, karena dari 2 dimensi kan ke flatten tuh jadi 1 dimensi. Nah, si linear ini tuh perlu input channelnya gitu. Input channelnya ada berapa sih? Nah, cara ngitungnya ya kalian dari sini aja, dari 26 kali 26 kali 32. Karena kan itu shape-nya kan, atau size-nya kan. Size-nya segitu kan, makanya inputannya juga segitu. Jadi ini dari inputan sebelumnya sih, jadi kalian nggak perlu ngitung secara detail sih ini maksudnya. Tapi ya nanti si linearnya, jumlah linearnya ya pasti jumlah ini, dari jumlah ini gitu. Tapi ya kalian nggak perlu misalnya ngebuka kalkulator dulu, 26 kali 26 kali 32 ya berapa gitu. Ya kalian cukup aja tulis 26 kali 26 kali 32. Karena kan ini jumlah linearnya, input linearnya. Makanya harus sesuai kayak gitu. Apakah terjawab Mas untuk yang satu dulu? Iya, terjawab Pak Rizan. Makasih banyak. Oke. Terus yang kedua, benar tadi kan karena awalnya tuh, sebentar. Ini kan keluarannya outputnya kan sebuah softmax kan. Jadi probability antara 0 dan 1. Terus kenapa bisa dibandingkan dengan labels yang 0 sampai 9 gitu. Nah itu sebenarnya sebentar saya cek dulu. Harusnya tuh si labelnya tuh dijadiin ini, jadiin apa namanya? Jadiin one hot encoder dulu gitu. Ya benar. Jadi si labelnya tuh harusnya dibuat jadi one hot encoder gitu. Maksudnya one hot encoder adalah, jadi kan awalnya dimensinya cuma satu kan, satu dimensi nih. Jadi misalnya data satu ini kelasnya 0 gitu, kelasnya 0 doang gitu. Maaf, dan kelas 0. Misalnya kelas 1. Nah, kelas 1. Tapi si kelasnya, total kelasnya itu ada 10, makanya nanti dibuat one hot encoder di mana isinya tuh misalnya sebentar ya, saya sedikit bingung. Jadi misalnya kelas awalnya labelnya dari data 1 ya misalnya. Data 1 tuh 3 misalnya. Nanti kan misalnya kita punya datanya kayak gini nih. Data labelnya 1 misalnya 2 3. Kan karena ada 10 ya. Saya kayak gini aja ya. Nah, terus si data awalnya tuh misalnya data yang kayak ini ya. Yang pertama aja misalnya 1 nih, kan labelnya 1.
Nah, makanya kita perlu di one hot dulu gitu. Karena dia ada 10, maka hasilnya akan kayak gini. Nanti tuh inputannya ya. Ya pokoknya sampai 10 gitu. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya. Oke, pas. Nah, jadi nanti kan kayak gini. Terus kalau misalnya dataset yang data kedua, makanya nanti satunya ada di sini. Dan seterusnya kayak gitu. Makanya nanti bisa dihitung nih probabilistiknya, maaf, bukan probabilistiknya, ngitung loss-nya gitu. Kalau misalnya loss-nya, kan tadi kan kalau kalian tahu kalau softmax itu dia probabilistik antara 0 dan 1 kan. Nah, nanti makanya dihitungnya berdasarkan nodes-nya ini gitu. Misalnya hasil prediksinya yang misalnya ini 0,1 misalnya. Terus nanti selanjutnya 0,2 dan 0,3 dan berapa gitu. Nanti akan dihitung. Ya, seperti itu. Apakah terjawab, Mas? Jadi ada step khusus gitu untuk melakukan one hot encoding dulu dari label kayak gini ya. Menjadi Makasih one Pak hot. Rizal. Makasih banyak. Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Ini sebenarnya waktunya udah habis sih, ya nggak sih? Oh iya. Jam Mungkin 1 kali 2.40. pertanyaan kali ya, Pak ya? Ya boleh, satu pertanyaan dulu, abis itu mungkin kalau ada pertanyaan lain nanti lewat skill aja. Mungkin Ya, lewat ada satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, kalau misalkan nggak ada ya, Pak? Ya kalau nggak ada ya udah. Oke, saya tutup ya. Mungkin saya balikin lagi ke Pak Fabian. Silakan, Pak. Oke, terima kasih untuk Rizal. Lalu juga Marshall ya, maaf jadi ada permasalahan di audio. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan tutorialnya mungkin agak singkat dan mungkin tidak terlalu banyak penjelasan ya karena kita juga baru mulai. Mudah-mudahan tapi nanti membantu menjadi referensi ya. Jadi sebelum ditutup, jadi silahkan seperti biasa di chat bisa tuliskan hadir, lalu setelah itu silahkan leave dari session ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Febrian. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Febrian. Ya, Terima kasih Pak Febrian.